Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan membahas tentang metode full costing dan metode variable costing. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Ahmad Jelani Harahap, NPM 1905160644 sebagai moderator. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang akan menjadi pemateri pertama adalah Jeffrey Ananda, NPM 1905160591. Pemateri kedua adalah M. Ferdiansyah Lubis, NPM 1905160604. Pemateri ketiga adalah M. Arsyad Parinduri, NPM 1905160616. Dan pemateri terakhir adalah Hernanda Dijaya, NPM 1905160642. Metode full costing. Metode full costing atau absorption costing merupakan metode untuk menentukan harga pokok produksi dengan membebankan semua biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi seperti biaya tetap, biaya variabel, dan semua biaya yang digunakan untuk menghasilkan produk dan dijadikan sebagai tolak ukur untuk menghitung total biaya per unit. Metode full costing menggunakan beban overhead pabrik tetap dan overhead pabrik variabel. Beban overhead pabrik tetap adalah biaya yang tidak berubah meskipun terjadi perubahan volume produksi. Kelebihan metode full costing. 1. Menampilkan jumlah biaya overhead dengan sangat komprehensif sebab mengandung dua jenis biaya, yaitu overhead tetap dan variabel. 2. Metode ini mampu melakukan penundaan dalam beban biaya overhead ketika produk belum laku terjual di pasaran. 3. Pembebanan biaya overhead atas barang yang belum terjual bisa dialihkan untuk mengurangi atau menambah harga pokok. Kelemahan metode full costing. Yang pertama, dalam metode full costing, harga jual akan menjadi lebih tinggi daripada menggunakan metode variable costing. Yang kedua, metode ini cocok untuk bisnis yang bergerak dalam bidang produksi bahan pokok masyarakat umum. Berikut adalah penentuan harga pokok produksi. Metode variable costing. Metode variable costing merupakan metode untuk menentukan harga pokok produk dengan hanya memperhitungkan biaya produksi yang bersifat variabel saja. Menurut Prawinigoro, perhitungan biaya produksi variable costing adalah pengorbanan sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa, di mana hanya diperhitungkan biaya variabel saja, yang terdiri dari biaya bahan langsung berhubungan dengan volume kegiatan produksi. Bagi manajemen metode variable costing, lebih baik digunakan sebagai alat perencanaan dan pengambilan keputusan-keputusan jangka pendek yang tidak harus mempertimbangkan biaya-biaya non-produksi atau biaya periodik. Kelebihan metode variable costing. Yang pertama, biasa dipakai untuk pengendalian biaya sebab variable costing membagi biaya tetap menjadi dua golongan, yaitu discretionary fixed cost dan committed fixed cost. Yang kedua, dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk order pesanan yang sifatnya khusus, terutama yang tidak membutuhkan banyak pesanan seperti pada metode full costing. Kelemahan metode variable costing. 1. Pemisahan discretionary fixed cost dan committed fixed cost sulit untuk dilakukan pada metode variable costing. Selain itu, metode ini menyebabkan naik turunnya laba karena adanya perubahan dalam hal penjualan satu produk. Yang kedua, variable costing tidak cocok diterapkan pada perusahaan yang sifatnya musiman karena hanya akan menyediakan kerugian laba yang tidak normal untuk perusahaan. Dalam metode variable biaya overhead tetap juga tidak dimasukkan sehingga nilai persediaan menjadi lebih rendah. Berikut adalah penentuan harga pokok produksi. Sekian penjelasan dari kami. Semoga video ini dapat berguna dan bermanfaat bagi yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.